Baik, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, berikut lanjutan dari materi kita, tetapi yang kali ini adalah saya ingin menyampaikan contoh soal ya, dua contoh soal terkait dengan property, plan, and equipment. Baik itu tentang accounting problem with self construction asset maupun terkait dengan exchange of non-monetary asset. Ya, kita lihat. Nah, di sini ada saya mengerjakan menggunakan Excel. Ya, jadi di sini ada contoh soal ini di sebelah kanan. Ya, eh, kita identifikasi saja pada tanggal 1 Agustus height ya height inch ini menukar produktif aset dengan si Wigin ya. Jadi asetnya itu masih produktif ya. Height asset is referred to below as asset A. Nah, jadi yang ini adalah asetnya miliknya si Height, aset A. And Wigin refer to aset SB ya. Aset si Wigin ini adalah yang B ini informasinya ya. Ini ada original cost-nya, ada accumulated depreciation-nya ya, to date of exchange. Nah, ini sudah dihitung nih. Dia sampaikan di sini 40.000 ini adalah akumulasi depresiasi sampai dengan tanggal 1 Agustus ya. Fair value of exchange ini adalah seperti ini. Kemudian height itu harus bayar 15.000 dan diterima oleh si Wigin itu 15.000 juga ya. Nah, ini ada dua instruksinya. Yang pertama adalah asumsikan bahwa pertukaran aset ini punya commercial substance ya. Kemudian yang kedua diasumsikan tidak punya substansi komersial. Nah, kita diminta untuk mencatat di pembukuannya si Hyde dan pembukuannya si Wigin ya. Nah, jadi kita coba dulu di pembukuannya Wigin ya. Langsung saja saya di si Hyde ya. Hyde box. Nah, ini pencatatan di pihaknya si Hyde ya. Jadi si Hyde ini kan ingin menukar aset A dengan aset B. Nah, sudah pasti apa yang diterima oleh si Hyde ini adalah aset yang B ya. Jadi rumusnya pasti aset B. Ya, ini debit. Ya, ini debit. Kemudian di sebelah debit juga pasti ada yang namanya akumulasi depresiasi. Depresiasi ya, sudah pasti. Kemudian ada aset A ya. Aset A ini yang dilepas ya. Aset A ini punya harga berapa? 96.000. Oke. Ini kita kasih koma ya. Gitu ya. Akumulasi depresiasi berapa? Sampai dengan tanggal ini untuk aset A itu adalah 40.000. Oke, ya. Nah, bagaimana untuk selanjutnya kita hitung gainnya? Kira-kira gainnya berapa nih? Laba atau rugi ya? Oke. Tadi harganya 96, ya original cost ini 96.000. Kemudian akumulasi depresiasi 40.000 ya.
Ya, betul. Berarti berapa book value-nya? 96 dikurangi 40. 56. Ya. 96 dikurangi. Oke. Sedangkan fair value-nya? Fair value-nya 60.000. Jadi kira-kira gain or loss. Ya, punya aset harganya 56, tapi pasar menilainya 60.000. Ya, berarti kita punya gain sebesar kurangi 4.000. Oke. Nah, berarti di sini ada gain on exchange ya, of A ya, artinya laba karena kita melakukan pertukaran dengan mesin untuk mesin A ya. Dan nah, ini ada cash ya. Ada cash. Ini berapa? Cashnya, gainnya tadi 4.000. Cashnya 15.000. Oke. Jadi aset B, harga aset B adalah berapa? Aset B itu harganya 60.000 ditambah 15.000 alias 75.000 ya. Ini coba di sini ya. Harga aset B sama dengan 60.000 ditambah 15.000 cash nih tadi kan. Ini kan cash ya. Kalau 60.000 ini apa? 60.000 ini adalah fair value-nya. Jadi aset B harganya 75. Gitu ya. Terus kok nggak bisa? Aset B. Oh, ini bentar. Sama dengan langsung aja 75. Oke, itu ya. Ini kredit, ini kredit, ini kredit. Ya. Nah, ini untuk si pembukuannya si Hyde. Nah, sekarang bagaimana pembukuannya si Wiggins? Ya. Wiggins Books. Oke. Yang pasti dulu nih. Yang pasti si Wiggins itu dia melepaskan aset, dia mendapatkan aset B, ya. Kemudian ada akumulasi, depresiasi, ya. Kemudian dia pasti yang dia lepas, sebentar. Kalau si Wiggins itu berarti Wiggins itu punya aset B, berarti kebalik ini. Ya. Ini yang dia dapat adalah aset A, yang dia lepas adalah aset B, gitu ya. Akumulasi depresiasinya berapa? 47.000. Kemudian aset A, berapa harga aset A? Harga aset A itu fair value-nya 60.000. Dia tadi terima uang tunai 15.000 ya. Ini debit, ini kredit, ya. Kemudian
Aset B berapa harganya? Aset B itu original cost-nya 110.000. Kemudian hasil dari pertukaran ini si Wikin dapat keuntungan nggak ya? Ya, coba kita lihat. Kita lihat original cost B. Ya, kalau yang ini kan tadi, yang ini adalah original cost A. Berapa harga original cost B? Itu original cost B 110. Kemudian akumulasi depresiasi 47. Berarti nilai bukunya, book value-nya 63.000. Ya, 63.000. Nilai fair value-nya 75. Ya. Nilai bukunya 63.000, nilai wajarnya 75. Dihargai 75. Berarti gain berapa? 75 dikurangi 12. Berarti di sini ada gain, ya. Ada gain on exchange B, ya. Berapa nilainya? 12.000. Ya. Ini kalau ada suara berisik ya. Ini kalau pertukarannya diasumsikan memiliki substansi komersial. Ya. Jadi di sini saya tulis ya, jika memiliki substansi komersial. Ya. Nah, berikutnya kita coba jika tidak memiliki substansi komersial. Oke. Ya, sama, ini kita mulai dari si apa? Mulai dengan pencatatannya si Hyde, ya. Ya, sebentar dulu, sebentar. Stop screen, sebentar. Baik, kita lanjut, ya. Kita lanjut mana tadi Excel? Oke. Nah, ini yang tadi pengerjaan apabila memiliki substansi komersial. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah jika tidak memiliki substansi komersial. Sebentar, saya tarik ke bawah supaya kelihatan. Ya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Bagaimana jika tidak memiliki substansi komersial? Tentu saja yang pertama kita harus hitung dulu kira-kira ini gain atau loss. Ya. Jadi kalau menurut si Hyde, menurut pembukuannya si Hyde, ya, tadi dia mendapatkan fair value-nya berapa? Fair value untuk A. Ya. Fair value A itu 60.000. Sedangkan nilai bukunya, book value A, ya. Book value A berapa ya? Tadi sebentar. Book value A itu 56.000. Ya.
56.000. Jadi berapa? Ada gain ya. Ada gain 4.000. Nah, gain ini tidak bisa kita akui sebagai gain, tetapi akan mengurangi harga perolehan dari mesin B. Karena kan A mendapatkan mesin B. Mesin B tadi harganya, fair value mesin B adalah 75.000. Ya. Berarti sekarang harga mesin B, ya, fair value B-nya adalah berapa? 75.000. Ditambah gain, ya, gain yang ditangguhkan ini 4.000. Berarti harga mesin B itu adalah di 75.000 sesuai dengan fair value dikurangi dengan gain yang ditangguhkan sebesar 4.000. Jadi berapa? 75 dikurangi 4, 71.000. Itulah harga mesin B yang diakui di dalam neracanya atau diakui di dalam catatannya si Hyde, ya. Jadi si Hyde itu akan menerima aset B, ya. Ya, oke. Dia akan menerima aset B, kemudian akumulasi depresiasi untuk A, ya. Kemudian aset A, ya. Kemudian ditambah apa tadi? Dia mesti bayar ya? Ya, mesti bayar. Jadi ini 71.000. Kemudian akumulasi depresiasinya 40.000. Ya. Aset A harganya berapa? Ya. 96.000. Cashnya 15.000. Kalau dicek 71 tambah 40 ini adalah 111. 96 ditambah 15 juga 111, ya. Ini untuk pembukuannya si Hyde. Sekarang pembukuannya si Wiggins, ya. Wiggins book. Oke. Si Wiggins ini juga sama. Kita hitung dulu, ya. Fair value-nya B berapa? 75.000, ya kan? Kemudian book value-nya B itu berapa book value? Book value-nya B 63.000 ya. 110 dikurangi 47. 63.000. Jadi ini apa? 75 dikurangi 63, ya. Ini ada gain yang ya kan, fair value-nya 75, book value-nya hanya 63. Jadi ada gain yang ditangguhkan sebesar 12.000. Jadi bagaimana kita mencatatnya? Catatnya aset, ya. Aset A, kemudian kita akumulasi depresiasi B, ya. Kemudian si Wiggins ini juga mendapatkan uang tunai tadi, ya. Jadi cashnya berapa dia dapat uang tunai? 15.000. Aset A yang dia dapatkan itu adalah, ya,
aset A-nya berapa? 96.000, tapi nilai tukarnya 60.000. Jadi 60.000 dikurangi dengan laba yang ditangguhkan. 48.000 saja. Akumulasi depresiasi B 47.000. Kemudian lagi kalau di Wikin berarti aset B harganya 110. Oke. Debitnya 110, kreditnya 110. Oke. Ini debit, ini debit, ini debit, ini kredit. Oke. Nah, itu penyelesaian soal untuk pertukaran aset tetap, baik yang memiliki substansi komersial atau diasumsikan tidak memiliki substansi komersial. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke yang contoh kedua. Ya. Contoh kedua itu ada di sini, sudah saya siapkan. Nah, ini dia. Ini soalnya panjang. Ya. Bagaimana kita mengkapitalisasi bunga ketika kita melakukan self-constructed asset. Aset yang dibeli sendiri. Ya. Nah, ini yang pertama perintahnya itu adalah hitung rata-rata tertimbang dari accumulated expenditure. Ya. Kemudian yang B-nya compute available interest. Dan yang C-nya some interest cost of Laserwood is capitalized for the year ended 31 May. Ya. Nah, ini biaya-biaya yang apa? Yang kita identifikasi, ya, berapa interest cost-nya aktualnya, kemudian berapa yang expend dan berapa yang dikapitalisasi. Oke. Yang pertama dulu apa? Yang A, ya. Menghitung rata tertimbang. Nah, suaranya ada suara-suara noise, agak berisik, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan suaranya masih terdengar. Menghitung rata-rata tertimbang. Berarti kita buat dulu tabelnya. Expenditure, ya, date, dan amount. Oke. Di sini ada 30 Juli. Kemudian, ini lengkap ya, 30 Juli 2015. Nilainya 900. Sini 900. Oke, kemudian ada 30 Januari 2016. Nilainya 1.500.000. Kemudian ada 30 Mei 2016. Ini 1.600.000. Oke, totalnya totalnya 4 juta. Oke, kita kasih nama biar gampang. Kemudian ini kita tambahkan, kita kalikan dengan capitalization period. Oke, ya kita lihat berapa periode kapitalisasinya. Yang ini Juli, ya. Juli. Ini kapan sih transaksinya? 1 Juni 2015, ya. Oke, berarti
Juli 2015 itu ke 30 Juli. Berarti mulai menghitungnya Agustus, ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 10. Ya, 10 per 12. 10 per 12. Kok nggak mau? Oh, salah. 10 per 12. Kemudian kalau Januari, sebentar, sepertinya kita salah. Oh, Mei 2016 nih. Mahasiswa lihat sini ya. Nah, ini. Oke. Mahasiswa lihat di sini. Construction was completed and building was ready for occupancy on 27 Mei. Jadi kita hitung Juli, 30 Juli sampai 2015 sampai 27 Mei 2016. Juli berarti ini saya kasih komentar aja ya. Nanti mahasiswa bisa baca sendiri. Berarti ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, Februari, April, Mei. 10 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 bulan. 10 per 12. Nah, kalau dari Januari berarti Februari, Maret, April, Mei. 4 bulan. 4 per 12. Kalau 30 Mei berarti 0. Oke. Nah, ini tinggal dikalikan. Ya. Ini 900 dikalikan 10 dibagi 12. Yang ini 1.500 dikalikan 4 dibagi 12. Yang ini dikalikan ini. 1.600.000. Ya. Ini dikalikan ini 0. Ya. Jumlahnya sama. Oke, 1.250.000. Nah, bunganya gimana cara menghitung bunga tertimbangnya? Jadi kita hitung dulu berapa bunga tertimbangnya, karena kan di sini ada yang berapa persen nih? Ada yang 10%, ada yang 12%, ya. Nah, itu berarti harus kita hitung dulu berapa bunga rata-rata tertimbangnya, ya. Yang pertama dulu yang 10%, 5 tahun. Ya. Ini prinsipalnya berapa? 10%, 2 juta. Berarti bunganya berapa? Actual interest. 2 juta dikalikan 10%. Oke. Nah, saya kasih ini dulu. Kemudian yang kedua itu 12%, 10 tahun. Nilainya 3 juta.
berarti 3 juta dikalikan 12%. Ya. Jadi sama dengan ditambah yang ini, oke, 5 juta. Berarti kan bunga tertimbangnya itu adalah berapa? 560 dibagi dikalikan persen. 11%. Kalau dikasih koma, oke, 11,20%. Jadi itu sudah ketemu tadi 12,50 untuk rata-rata tertimbang dari akumulasi pengeluaran. Kalau sekarang kita diminta yang B-nya, ya, B-nya itu avoidable interest. Ya. Avoidable interest berarti nilai dari sini, yang ini, ya, dikalikan nilai dari ini. Oke, berapa nih? 140, ya. Kalau actual interest-nya tadi sudah, ya. Nah, jadi sudah kelihatan sehingga kita bisa menjawab yang C, ya. Yang C kita bisa jawab yang pertama itu, bentar. Kalau nggak mau, ya. Yang C yang ditanya itu apa? Total actual interest. Total actual interest itu yang mana? Yang 560. Ya. Kemudian total avoidable interest. Avoidable interest yang 140. Ya. Kemudian berarti satu lagi apa? Satu lagi terkait dengan total interest expense. Berapa jadi? 560 dikurangi 140, 420. Ya. Nah, ini pengerjaan untuk soal yang nomor 2 terkait dengan capitalization of interest. Ya. Baik, terima kasih. Nanti kita coba lagi soal-soal yang lain di dalam kelas. Saya akhiri materi pada pertemuan ke-11 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.